Setelah bercerai, tak sengaja aku bertemu mantan suami dan gundiknya di rumah sakit. Dengan angkuh dia berkata, menceraikan wanita mandul penyakitan sepertimu adalah keputusan terbaik. Dengar itu, aku hanya tertawa menjawab, oh ya? Benarkah? Lalu 5 menit kemudian, saat seorang pria masuk ke dalam ruangan, mereka syok histeris, karena ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel 3 Digit Cinema bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah sakit ini adalah tempat yang sangat besar dengan lantai bersih yang mengkilap. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela kaca tinggi dan menyinari ruangan tunggu VIP yang luas. Farida duduk dengan tenang di sudut ruangan. Ia mengenakan pakaian yang rapi dan menutup aurat dengan sempurna. Tangannya sesekali mengusap perut yang sudah terlihat membuncit dengan gerakan lembut. Wajahnya memancarkan kedamaian yang mendalam setelah bertahun-tahun hidup dalam kesedihan. Dahulu, Farida adalah wanita yang selalu dipojokkan dan dianggap tidak berharga oleh mantan suaminya serta mantan ibu mertuanya. Ia pernah dipaksa menerima kenyataan pahit bahwa dirinya divonis sebagai wanita yang tidak akan pernah bisa memberikan keturunan. Semua orang di sekitarnya saat itu selalu menganggap ia wanita yang lemah karena sering terlihat tidak sehat. Namun, takdir Tuhan ternyata memiliki rencana yang jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan selama ini. Kini, Farida sedang menunggu jadwal pemeriksaan untuk bayi kembar yang sedang dikandungnya dengan penuh rasa syukur. Hatinya merasa sangat beruntung memiliki seorang suami yang sangat mencintainya dan menghargainya dengan tulus tanpa syarat. Farida teringat bagaimana perjuangannya untuk bangkit dari kehancuran masa lalu. Ia dulu diceraikan secara sepihak dan diusir dari rumah tanpa membawa apapun. Kepercayaan dirinya hancur lebur karena semua tuduhan kejam yang dilemparkan kepadanya. Namun, Arkananta hadir sebagai penyelamat dalam hidupnya. Pria itu tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga membantunya memulihkan kesehatan dengan cara yang benar. Arkananta membawanya ke dokter terbaik untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhnya selama ini. Hasilnya sungguh mengejutkan karena selama bertahun-tahun, kesehatan Farida sengaja dirusak oleh seseorang. Kini, ia sudah pulih sepenuhnya dan sedang menanti kehadiran 2 buah hati yang sudah lama ia impikan. Farida menarik napas panjang dan merasakan ketenangan yang luar biasa di dalam hatinya. Tiba-tiba, suasana tenang di ruang tunggu VIP itu terganggu oleh suara langkah kaki yang cukup keras dan berisik. Suara tawa seorang wanita terdengar sangat melengking, disusul oleh suara pria yang sombong. Farida menoleh ke arah sumber suara. Ia melihat Riko sedang berjalan masuk ruang tunggu dengan menggandeng seorang wanita bernama Anita. Anita tampak sedang hamil besar dan berjalan dengan gaya yang angkuh. Riko tampak sangat bangga menggandeng Anita, seolah mereka adalah pasangan yang paling sempurna di dunia ini. Ketika pandangan Riko tidak sengaja bertemu dengan pandangan Farida, langkahnya terhenti. Wajah Riko yang semula ceria seketika berubah menjadi sinis dan penuh kebencian. Riko melepaskan gandengan tangannya dari Anita dan melangkah mendekati Farida dengan tatapan merendahkan. Ia berhenti tepat di depan Farida dan menatapnya dari atas sampai bawah dengan cara yang sangat tidak sopan. Farida tetap duduk tenang di kursinya tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia hanya membalas tatapan Riko dengan sorot mata yang datar dan dingin. Sungguh kebetulan yang sangat tidak menyenangkan bisa bertemu denganmu di sini. Aku tidak pernah menyangka akan melihat wajahmu lagi setelah sekian lama. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Apa kau sedang berobat karena penyakitmu yang tidak kunjung sembuh itu? Sayang sekali, meskipun kau sudah berusaha keras, sepertinya kau memang tidak ditakdirkan untuk menjadi wanita yang normal. Ucap Riko dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar orang lain mendengarnya. Anita yang berdiri di belakang Riko ikut maju ke depan. Ia memamerkan perut besarnya dengan sengaja sambil memandang Farida dengan tatapan penuh ejekan. Anita merasa dirinya adalah pemenang karena bisa hamil, sedangkan Farida dianggap sebagai wanita yang gagal. Anita tersenyum sinis dan menimpali ucapan Riko dengan suara yang tidak kalah tajam. Jadi ini mantan istri Riko yang selalu dibicarakan itu? Pantas saja Riko sangat muak melihatmu. Riko pantas mendapatkan wanita yang sehat dan sempurna seperti aku. Kau hanyalah wanita buangan yang tidak berguna. Lihatlah diriku. Aku bisa memberikan keturunan untuk Riko, sedangkan kau hanya akan menjadi beban bagi pria manapun yang cukup malang untuk menikahimu. Riko tertawa puas mendengar hinaan dari Anita. Ia kembali merangkul pundak Anita dengan mesra dan menatap Farida dengan tatapan yang sangat meremehkan.
Riko merasa dirinya adalah pria paling beruntung di dunia karena telah membuang Farida dan mendapatkan Anita. Kau mendengar apa yang dikatakan Anita? Menceraikan wanita mandul penyakitan sepertimu adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat dalam hidupku. Lihatlah kami sekarang. Kami akan segera memiliki anak. Sementara kau, seumur hidupmu kau hanya akan menjadi wanita yang tidak sempurna. Tidak akan pernah ada pria yang mau menerima wanita cacat sepertimu untuk menjadi pendamping hidupnya, ujar Riko dengan penuh keangkuhan. Farida mendengarkan semua hinaan itu tanpa menunjukkan emosi yang berlebihan. Ia justru merasa sangat geli melihat tingkah laku kedua orang di hadapannya ini. Mereka terlihat begitu bangga dengan sesuatu yang sebenarnya berdiri di atas kebohongan besar. Farida tidak bisa menahan senyum tipisnya. Ia tertawa pelan. Sebuah tawa yang terdengar sangat anggun dan penuh dengan rasa percaya diri yang tenang. Benarkah? Tanya Farida dengan singkat. Ia mengucapkan satu kata itu dengan nada yang sangat ringan. Seolah ucapan Riko hanyalah lelucon yang sangat murah dan tidak berharga. Riko merasa sangat kesal karena Farida tidak menangis atau memohon ampun di hadapannya. Ia merasa tidak dihormati oleh wanita yang dulu selalu ia tindas. Riko mengerutkan dahi dengan wajah yang memerah karena marah. Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Kau menertawakan kemalanganmu sendiri di depanku? Apa kau pikir dengan tertawa kau akan terlihat lebih baik? Bentak Riko dengan suara yang menggelegar di dalam ruangan tunggu. Belum sempat Riko melanjutkan makiannya yang kasar, pintu utama ruang tunggu VIP terbuka dengan perlahan namun pasti. Seorang pria dengan postur tubuh tinggi dan tegap melangkah masuk dengan penuh wibawa. Pria itu adalah Arkananta. Kehadirannya selalu berhasil menarik perhatian semua orang di ruangan itu tanpa terkecuali. Wajah Arkananta sangat tampan dengan aura pemimpin yang sangat kuat. Ia berjalan dengan langkah yang pasti dan tenang, diikuti oleh seorang dokter senior yang menjabat sebagai kepala di rumah sakit tersebut. Arkananta sama sekali tidak menoleh ke arah Riko atau Anita yang berdiri mematung. Tatapan matanya hanya tertuju pada satu sosok, yaitu Farida. Wajahnya yang semula terlihat tegas dan serius seketika berubah menjadi sangat lembut dan hangat saat menatap istrinya. Arkananta menghampiri Farida dan berdiri di depannya. Ia lalu menunduk dan mengecup kening Farida dengan penuh kasih sayang yang mendalam di depan semua orang. Maaf aku terlambat datang ke sini, istriku. Tadi ada sedikit urusan yang harus aku selesaikan terlebih dahulu. Bagaimana hasil pemeriksaan pemindai kandungan untuk bayi kembar kita? Apa dokter sudah memanggilmu? Tanya Arkananta dengan suara yang sangat lembut. Sangat berbeda dengan aura dingin yang biasa ia perlihatkan kepada orang lain. Riko dan Anita yang menyaksikan pemandangan itu dari jarak dekat seketika membeku seperti patung. Jantung Riko berdegup sangat kencang dan tidak beraturan. Matanya membelalak lebar melihat pria yang baru saja mengecup kening mantan istrinya. Riko sangat tahu siapa pria itu karena Arkananta adalah sosok pengusaha yang sangat disegani. Riko sudah berkali-kali mencoba mencari celah untuk bisa berkenalan dengan Arkananta demi mendapatkan kerjasama bisnis, namun selalu gagal. Sekarang, pria sehebat Arkananta justru memanggil Farida dengan sebutan istri dan membahas tentang bayi kembar. Anita juga sama terkejutnya dengan Riko. Mulutnya terbuka sedikit dan wajahnya langsung pucat pasi. Ia menatap Farida yang tampak begitu bahagia, sehat, dan bercahaya. Tidak ada satupun tanda-tanda wanita penyakitan seperti yang selama ini diceritakan oleh Riko kepada orang-orang. Semua kebohongan yang selama ini mereka bangun seolah runtuh dalam sekejap mata. Bayi kembar? Istri. Riko bergumam tanpa sadar dengan suara yang bergetar hebat. Ia melangkah mundur satu langkah, seolah baru saja dipukul keras di bagian kepala oleh seseorang yang tidak terlihat. Farida tersenyum manis ke arah Arkananta. Ia menyentuh tangan suaminya dengan lembut sebagai tanda bahwa dirinya baik-baik saja. Belum, sayang. Dokter masih menangani pasien lain di dalam. Aku belum masuk ke ruang pemeriksaan, jawab Farida dengan tenang. Arkananta mengangguk mengerti mendengar jawaban itu. Ia bangkit berdiri tegak dan membalikkan badannya ke arah Riko. Senyum lembut di wajahnya menghilang tanpa sisa, digantikan oleh tatapan sedingin es yang menusuk langsung ke arah mata Riko. Aura membunuh yang dipancarkan Arkananta membuat nyali Riko menciut seketika. Riko merasa kesulitan bernapas hanya karena ditatap dengan cara seperti itu. Arkananta mengulurkan tangannya ke belakang tanpa menoleh kepada orang lain. Dokter kepala yang sedari tadi berdiri diam di sampingnya langsung melangkah maju dan meletakkan sebuah map dokumen yang cukup tebal ke atas telapak tangan Arkananta. Arkananta memegang map itu dengan erat dan berjalan satu langkah mendekati Riko. Kebetulan Anda di sini, Riko.
Saya baru saja menyuruh dokter untuk menyelidiki ulang seluruh data pasien lama di rumah sakit ini agar tidak ada lagi kesalahan di masa depan. Ucap Arkananta dengan nada suara yang datar namun penuh dengan ancaman yang nyata. Sekarang, mari kita bahas hasil tes kesuburan Anda yang sebenarnya. Suasana di dalam ruang tunggu VIP itu berubah menjadi sangat mencekam dan tegang. Riko menelan ludah dengan susah payah karena merasa tenggorokannya mendadak sangat kering. Ia tidak mengerti apa maksud dari perkataan Arkananta. Selama ini, ia selalu merasa sangat yakin bahwa dirinya adalah pria yang sehat dan sempurna. Hasil tes kesuburan yang ia terima bertahun-tahun lalu menyatakan bahwa Faridalah yang bermasalah, bukan dirinya. Riko menatap map di tangan Arkananta dengan perasaan yang sangat was-was. Anita yang berdiri di samping Riko mulai gelisah dan tidak bisa tenang. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir dari dahi wanita itu. Anita terus menundukkan kepala untuk menghindari tatapan mata siapapun di ruangan itu. Arkananta membuka map dokumen tersebut dengan santai dan membacanya sekilas, lalu menyerahkannya kembali kepada dokter kepala yang berdiri di sampingnya. Tolong bacakan hasilnya dengan keras dan jelas agar semua orang di ruangan ini bisa mendengar fakta yang sebenarnya. Jangan ada satu kata pun yang terlewatkan dari laporan ini. Perintah Arkananta dengan suara yang sangat tegas. Dokter kepala mengangguk hormat kepada Arkananta. Ia membetulkan letak kacamatanya dan membuka lembar pertama dari dokumen medis tersebut. Suaranya terdengar sangat jelas dan tegas saat ia mulai membacakan isi laporan medis yang ada di tangannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium secara menyeluruh pada sampel yang diambil dari saudara Riko beberapa tahun yang lalu, dan setelah dilakukan pengujian ulang dengan teknologi terbaru di laboratorium kami menemukan fakta medis yang sangat jelas dan tidak bisa dibantah. Saudara Riko dinyatakan mengalami kondisi kemandulan permanen sejak lahir. Riko terbelalak lebar. Jantungnya seakan berhenti berdetak selama beberapa detik mendengar pernyataan itu. Ia menatap dokter kepala dengan pandangan kosong dan tidak percaya. Apa maksud Anda? Jangan sembarangan bicara. Saya tidak mungkin mandul. Saya laki-laki normal. Teriak Riko dengan suara yang sedikit serak karena panik. Dokter kepala sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan Riko yang emosional. Ia melanjutkan pembacaannya tanpa rasa ragu sedikit pun. Kondisi ini membuat tubuh saudara Riko sama sekali tidak mampu memproduksi benih yang dibutuhkan untuk pembuahan. Tingkat kesuburan Anda adalah 0%. Dengan kata lain, secara medis, sangat mustahil bagi saudara Riko untuk bisa memiliki keturunan sampai kapanpun dalam hidup Anda. Keheningan yang sangat dalam menyelimuti ruangan itu setelah dokter kepala selesai berbicara. Farida duduk dengan tenang memperhatikan bagaimana kehancuran wajah mantan suaminya terlihat sangat nyata. Arkananta berdiri kokoh dengan tangan terlipat di depan dada, mengamati reaksi Riko dengan senyum sinis yang tipis. Riko menggelengkan kepalanya dengan kuat. Wajahnya merah padam karena amarah dan rasa malu yang kini bercampur aduk menjadi satu. Ia menunjuk wajah dokter kepala dengan jari yang gemetar karena emosi. Kalian pasti berbohong. Kalian sengaja memalsukan data ini untuk menjatuhkan harga diriku di depan Farida, bukan? Ini semua pasti rencana kalian untuk menghancurkanku. Aku punya buktinya. Anita sedang hamil sekarang. Dia mengandung anakku. Riko menoleh ke arah Anita dengan cepat. Katakan pada mereka, Anita, katakan bahwa anak di perutmu itu adalah darah dagingku. Buktikan bahwa mereka semua adalah pembohong besar. Namun, reaksi Anita justru sangat berbeda dari apa yang diharapkan oleh Riko. Anita tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk membelanya. Wajah wanita itu sepucat mayat yang tidak bernyawa. Bibirnya bergetar hebat karena takut. Anita melangkah mundur perlahan untuk menjauhi Riko. Matanya memancarkan ketakutan yang sangat luar biasa. Tanpa disangka-sangka, Anita tiba-tiba berbalik badan dan berlari kencang menuju pintu keluar ruangan. Ia berniat melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin untuk menghindari kenyataan pahit yang baru saja terbongkar. Akan tetapi, gerakan Anita kalah cepat dari kesigapan petugas keamanan. 2 orang petugas keamanan rumah sakit berbadan tegap yang sedari tadi berjaga di luar ruangan langsung mengadang langkah Anita. Mereka menahan lengan Anita dengan kuat, membuat wanita yang sedang hamil besar itu tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Anita meronta-ronta sambil berteriak histeris meminta dilepaskan, namun tenaganya sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan para petugas keamanan tersebut. Melihat Anita berusaha kabur, akal sehat Riko mulai bekerja dengan cepat. Ia bukan orang yang bodoh. Fakta bahwa Anita mencoba melarikan diri saat ditanya tentang kehamilan itu menjadi bukti paling nyata bahwa ucapan dokter tadi adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Pikiran Riko berkecamuk hebat.
Berbagai pertanyaan menghantam kepalanya secara bertubi-tubi tanpa henti. Jika dokter benar bahwa ia mandul 100% sejak lahir, lalu siapa bayi yang selama ini ia banggakan? Siapa ayah dari bayi yang dikandung oleh Anita? Anita! Riko berteriak dengan suara yang menggelegar di seluruh ruangan, penuh dengan rasa sakit dan amarah yang meledak-ledak. Ia berlari menghampiri Anita dan mencengkeram bahu wanita itu dengan kasar. Jawab pertanyaanku sekarang juga. Anak siapa yang ada di dalam perutmu itu? Jawab aku. Anita menangis terseduh-seduh. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan karena tidak berani menatap mata Riko yang penuh amarah. Lepaskan aku, Riko. Aku kesakitan. Rintih Anita di sela-sela tangisnya yang pecah. Riko semakin kalap. Ia mengguncang tubuh Anita dengan kasar tanpa memedulikan kondisi kehamilan wanita itu sama sekali. Kau menipuku. Kau menipuku selama ini. Kau bilang anak itu adalah anakku. Kau pembohong besar. Petugas keamanan segera memisahkan Riko dari Anita agar tidak terjadi tindakan kekerasan yang lebih parah di dalam rumah sakit. Riko meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari pegangan petugas keamanan. Napasnya terengah-engah. Wajahnya dipenuhi urat yang menonjol karena marah. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak dan dihancurkan hingga berkeping-keping oleh wanita yang selama ini sangat ia percayai untuk membuang Farida. Di tengah kekacauan itu, Riko memalingkan wajahnya dan menatap ke arah Farida. Mantan istrinya itu masih duduk dengan tenang di kursinya. Tampak sangat sehat, cantik, dan bersinar. Kulit Farida bersih dan segar. Sangat jauh dari kesan wanita penyakitan seperti yang dulu selalu dituduhkan kepadanya. Perut Farida yang membuncit membuktikan bahwa wanita itu sangat subur dan bisa memiliki anak kembar. Fakta ini menghantam Riko dengan sangat keras hingga ia merasa limbung. Riko menyadari kebodohan fatal yang telah ia lakukan selama ini. Ingatan Riko berputar kembali ke masa lalu. Ia teringat saat Ibu Ani memberikan surat keterangan medis yang menyatakan bahwa Farida mandul. Ia teringat bagaimana Ibu Ani selalu meyakinkan dirinya bahwa Farida adalah wanita penyakitan yang tidak berguna dan harus segera disingkirkan. Riko mulai mempertanyakan segalanya. Jika dirinya yang sebenarnya mandul, lalu siapa yang memalsukan rekam medis Farida dulu? Mengapa Farida dulu selalu terlihat sakit dan lemah di rumah? Apakah semua itu adalah bagian dari rencana besar yang sengaja dibuat oleh Ibu Ani dan Anita untuk menyingkirkan Farida? Riko menyadari bahwa ia telah menjadi alat bagi Ibu Ani untuk menghancurkan wanita yang benar-benar setia padanya. Rasa sesal mulai merayap di hati Riko. Namun rasa marahnya kepada Anita jauh lebih besar daripada penyesalannya. Riko mengusap wajahnya dengan kasar menggunakan kedua tangan. Ia menatap Anita dengan pandangan penuh kebencian yang mendalam. Kita akan melakukan tes kesesuaian genetika hari ini juga. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku akan memastikan kebenaran ini dan menghancurkan hidupmu jika terbukti kau mengkhianatiku seperti ini. Teriak Riko dengan suara yang serak dan penuh dendam. Riko lalu memerintahkan petugas keamanan untuk membawa Anita ke ruang laboratorium tanpa penundaan lagi. Anita meronta sambil menangis histeris. Namun ia tidak bisa melawan kekuatan para petugas. Riko berjalan mengikuti dari belakang dengan langkah yang gontai dan tidak berdaya. Sebelum benar-benar keluar dari ruangan itu, Riko sempat menoleh ke arah Arkananta dan Farida untuk terakhir kalinya. Ia melihat Arkananta merangkul bahu Farida dengan penuh perlindungan, sementara Farida menatap kepergiannya dengan sorot mata yang penuh belas kasihan. Sorot mata itu justru membuat Riko merasa menjadi manusia paling rendah dan hina di dunia ini. Riko menyadari bahwa ia telah membuang berlian yang sangat berharga demi memungut sebuah batu yang kini justru menghancurkan kepalanya sendiri hingga berkeping-keping. Dunia Riko runtuh, dan ia tidak tahu lagi kemana harus melangkah setelah semua kebenaran ini terungkap di depan mata kepalanya sendiri. Ia hanya bisa pasrah melihat masa depan yang kini terasa gelap dan tidak memiliki harapan lagi. Semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki, dan ia harus menanggung semua akibat dari kebodohan serta keserakahannya sendiri. Lorong panjang yang menuju ke ruang laboratorium terasa seperti jalan menuju neraka bagi Riko. Langkah kakinya terasa sangat berat, namun tangannya terus mencengkeram lengan Anita dengan tenaga penuh. Ia tidak peduli meskipun Anita terus menangis dan memohon agar dilepaskan. Pikiran Riko sudah dipenuhi oleh kabut amarah yang sangat pekat. Ia merasa seperti orang bodoh yang telah dipermainkan selama berbulan-bulan. Sepanjang perjalanan melewati lorong yang sepi itu, tatapan mata beberapa perawat dan pasien tertuju pada mereka, tetapi Riko sudah kehilangan rasa malunya. Yang ia inginkan saat ini hanyalah pembuktian medis melalui pemeriksaan genetika.
Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri kebenaran dari anak yang selama ini ia banggakan kepada semua orang. Anita yang terseret di sampingnya tampak sangat berantakan. Wajah wanita itu dibasahi oleh air mata ketakutan yang tidak bisa berhenti mengalir. Sesampainya di depan pintu laboratorium, Riko langsung memaksa petugas medis untuk segera mengambil sampel dari dirinya dan juga dari janin yang ada di dalam kandungan Anita. Karena Riko menggunakan layanan jalur kilat dengan biaya yang sangat mahal, pihak rumah sakit menyanggupi untuk mengeluarkan hasilnya dalam waktu beberapa jam saja. Riko kemudian menjatuhkan tubuhnya di atas kursi panjang yang ada di ruang tunggu laboratorium. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, mengusap rambutnya dengan kasar, dan menghela napas panjang yang terdengar bergetar. Anita duduk di ujung kursi yang lain dengan tubuh menggigil hebat. Wanita itu terus menunduk menatap lantai, meremas ujung bajunya dengan perasaan kalut yang luar biasa. Ia tahu bahwa kebohongannya sudah berada di ujung tanduk. Tidak ada lagi jalan keluar yang bisa menyelamatkannya dari murka Riko. Di saat suasana ruang tunggu itu dipenuhi oleh ketegangan yang menyesakkan dada, langkah kaki yang tenang terdengar mendekat. Riko mengangkat wajahnya dan melihat Farida berjalan didampingi oleh Arkananta. Mereka baru saja selesai melakukan pemeriksaan kandungan dan kebetulan harus melewati lorong depan laboratorium untuk menuju pintu keluar. Melihat wajah Farida yang sangat damai, amarah di dada Riko kembali menyala. Ia merasa hidupnya hancur, sementara wanita yang dulu ia buang justru mendapatkan kehidupan yang sempurna. Riko bangkit dari kursinya dan melangkah menghalangi jalan Farida. Matanya menatap tajam ke arah mantan istrinya itu dengan penuh curiga. Ia mulai berpikir bahwa semua ini adalah rencana jahat Farida untuk membalas dendam kepadanya. Kau pasti sangat puas melihat kehancuranku hari ini, bukan? Riko membuka suara dengan nada menuduh yang sangat kentara. Kau pasti sudah merencanakan semua ini dari awal. Kau menyuap dokter untuk memalsukan hasil pemeriksaanku agar aku terlihat mandul. Kau ingin menghancurkan rumah tanggaku dengan Anita karena kau merasa iri padanya. Mendengar tuduhan tidak masuk akal itu, Arkananta langsung melangkah maju untuk melindungi istrinya. Wajah Arkananta mengeras dan rahangnya menegang. Ia bersiap untuk memberi pelajaran kepada Riko. Namun Farida menyentuh lengan suaminya dengan lembut. Farida menggelengkan kepalanya pelan, memberikan isyarat bahwa ia bisa menangani pria di hadapannya ini sendirian. Farida kemudian menatap langsung ke dalam mata Riko tanpa ada keraguan sedikitpun. Tatapan Farida sangat tajam, menembus langsung ke relung hati Riko yang paling dalam. Kau benar-benar pria yang sangat menyedihkan, Riko, ucap Farida dengan suara yang tenang namun menusuk. Sampai detik ini pun, kau masih berusaha mencari kambing hitam atas kebodohanmu sendiri. Kau menuduhku menyuap dokter? Kenapa kau tidak bertanya pada dirimu sendiri dan ibumu? Tanyakan pada Ibu Ani apa yang sebenarnya telah ia lakukan kepadaku selama bertahun-tahun aku tinggal di rumahmu. Riko mengerutkan dahi mendengar nama ibunya disebut. Ia tidak mengerti apa hubungannya Ibu Ani dengan semua ini. Apa maksudmu membawa-bawa nama ibuku? Ibuku selalu merawatmu saat kau sakit. Dia selalu membuatkan makanan dan minuman untukmu karena kau tidak berguna dan selalu lemah. Farida tersenyum getir mendengar pembelaan buta dari Riko. Merawatku? Kau menyebutnya merawatku? Dengarkan aku baik-baik. Riko, dulu aku sering jatuh sakit bukan karena kondisi alamiku yang lemah. Tubuhku hancur secara perlahan karena ibumu, Ibu Ani, dengan sengaja mencampurkan obat terlarang yang sangat berbahaya ke dalam makanan dan minumanku setiap hari. Obat terlarang itu perlahan-lahan merusak organ dalamku, membuatku kehilangan tenaga, dan merusak kesehatanku secara menyeluruh. Dan tebak siapa yang membantu ibumu mendapatkan obat terlarang itu? Wanita yang sedang menangis ketakutan di ujung kursi sana. Farida menunjuk ke arah Anita yang seketika mendongak dengan wajah panik. Riko menoleh ke arah Anita dengan pandangan tidak percaya. Anita menggelengkan kepalanya dengan kuat, berusaha menyangkal, tetapi mulutnya terkunci rapat. Ibu Ani dan Anita bekerja sama untuk menghancurkanku secara perlahan. Lanjut Farida tanpa memberikan kesempatan bagi Riko untuk mencerna semuanya. Mereka berdua juga yang menyuap dokter kenalan ibumu di masa lalu untuk memalsukan rekam medisku. Mereka membuat laporan palsu yang menyatakan bahwa aku mandul, agar kau memiliki alasan kuat untuk menceraikanku. Ibumu membenciku karena aku tidak berasal dari keluarga kaya, dan ia menginginkan Anita yang saat itu berlagak seperti wanita kaya raya untuk menjadi menantunya. Semua penyakit dan kemandulanku adalah rekayasa keji dari ibumu dan wanita simpananmu ini. Kenyataan yang dilemparkan oleh Farida menghantam kepala Riko seperti godam besi yang sangat besar. Kepalanya pusing,
dan pandangannya mulai berkunang-kunang. Ia berusaha mencari kebohongan di mata Farida, tetapi ia hanya menemukan kejujuran yang sangat menyakitkan. Ia kembali menatap Anita, dan melihat wanita itu gemetar ketakutan menghindari tatapannya. Riko mulai menyadari bahwa ibunya sendiri telah menjadikannya pion dalam permainan kotor ini. Tepat pada saat itu, pintu laboratorium terbuka. Seorang petugas medis keluar membawa sebuah amplop tertutup yang berisi hasil pemeriksaan genetika. Riko langsung merebut amplop itu dengan tangan yang gemetar. Ia merobek ujung amplop dengan kasar dan menarik kertas laporan di dalamnya. Matanya membaca deretan kalimat medis dengan cepat, mencari kesimpulan akhir dari tes tersebut. Begitu ia sampai pada baris terakhir, dunia Riko seolah berhenti berputar. Kertas itu menyatakan dengan sangat jelas bahwa tingkat kesesuaian genetika antara Riko dan janin di kandungan Anita adalah 0%. Bukan anakku, bisik Riko dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kertas di tangannya terjatuh ke lantai. Ia menoleh perlahan ke arah Anita. Lalu anak siapa? Anak siapa yang kau bawa ke dalam rumahku, Anita? Bentak Riko dengan suara yang menggelegar memecah keheningan rumah sakit. Anita akhirnya meledak dalam tangisan yang histeris. Ia bersimpuh di lantai dan menutupi wajahnya. Maafkan aku, Riko. Aku terpaksa melakukannya. Anak ini adalah anak dari seorang lintah darat. Aku memiliki utang miliaran rupiah padanya dan tidak bisa membayar. Ia menyiksaku dan memaksaku melayaninya hingga aku hamil. Lintah darat itu sangat kejam dan selalu memburuku. Aku harus mencari tempat berlindung. Dan kau adalah satu-satunya pria bodoh yang bisa aku manfaatkan. Aku bekerja sama dengan Ibu Ani untuk menyingkirkan Farida agar aku bisa menguasai hartamu untuk membayar utang-utangku. Pengakuan dari mulut Anita menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan seluruh kewarasan Riko. Ia baru saja mengetahui bahwa dirinya mandul seumur hidup. Ibunya adalah seorang penjahat yang merusak kesehatan mantan istrinya, dan wanita yang ia banggakan ternyata menampung anak dari seorang penjahat kejam demi harta. Dada Riko terasa sangat sesak seolah dihimpit oleh batu raksasa. Napasnya tersengal-sengal, dan pandangannya menjadi sangat gelap. Tanpa bisa ditahan lagi, tubuh Riko tumbang ke belakang dan membentur lantai dengan keras. Ia jatuh pingsan akibat guncangan pikiran yang terlampau berat. Beberapa jam kemudian, Riko perlahan membuka matanya. Ia mendapati dirinya terbaring di ranjang ruang perawatan dengan selang cairan infus yang menancap di tangannya. Kepalanya terasa mau pecah. Di samping ranjangnya, telepon genggamnya berdering tanpa henti. Riko meraih telepon itu dengan tangan yang lemas. Nama asisten pribadinya tertera di layar. Begitu ia mengangkat panggilan itu, suara panik asistennya langsung terdengar. Bapak Riko, kita hancur. Pak, semua penanam modal utama tiba-tiba menarik seluruh dana mereka dari perusahaan kita hari ini juga. Mereka membatalkan semua kontrak kerjasama tanpa alasan yang jelas. Perusahaan kita kehabisan dana operasional, dan bank baru saja membekukan semua rekening kita karena tumpukan utang yang belum dibayar. Kita benar-benar bangkrut. Pak. Telepon terlepas dari genggaman Riko dan jatuh ke lantai. Mulutnya terbuka tanpa suara. Air mata penyesalan mulai mengalir dari sudut matanya. Ia telah kehilangan segalanya. Keluarganya, harga dirinya, dan kini perusahaannya. Semua hancur tak bersisa dalam waktu 1 hari. Kehancuran perusahaan yang datang secara tiba-tiba membuat Riko kehilangan akal sehatnya. Ia memaksa dirinya bangkit dari ranjang rumah sakit, mencabut paksa selang infus di tangannya hingga darah segar menetes ke lantai. Ia tidak mempedulikan rasa sakit yang menjalar di lengannya. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, yaitu menyelamatkan perusahaannya yang sedang berada di ujung jurang kebangkrutan. Riko berlari keluar dari rumah sakit, memberhentikan sebuah taksi, dan langsung menuju ke gedung perusahaannya. Sepanjang perjalanan, ia terus mencoba menghubungi nomor para penanam modal, namun tidak ada satupun yang bersedia menerima panggilannya. Mereka semua seolah telah bersepakat untuk memutus hubungan dengannya secara serentak. Setibanya di depan gedung perusahaannya, Riko disambut oleh pemandangan yang sangat mengerikan. Ratusan orang berkumpul di halaman depan gedung dengan membawa spanduk tuntutan. Mereka adalah para pelanggan setiap produk kecantikan buatan perusahaan Riko yang kini wajahnya mengalami kerusakan parah. Kulit mereka memerah, mengelupas, dan dipenuhi luka. Riko mengendap-endap masuk melalui pintu belakang untuk menghindari amukan massa. Di dalam ruang kerjanya yang berantakan, asisten pribadinya sedang membereskan dokumen-dokumen penting dengan wajah putus asa. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa penanam modal lari dan kenapa produk kita tiba-tiba merusak wajah konsumen?
Teriak Riko sambil menggebrak meja kerjanya dengan keras. Asisten itu menatap Riko dengan tatapan iba sekaligus marah. Bapak masih belum sadar juga? Selama bertahun-tahun, produk kecantikan kita bisa sukses besar di pasaran murni karena resep rahasia yang dibuat oleh Nyonya Farida. Nyonya Farida adalah ahli peracik jenius di balik semua produk andalan kita. Setiap kali beliau menemukan formula baru, beliau selalu menyerahkannya kepada Bapak tanpa meminta bayaran sepeser pun. Namun setelah Bapak mengusir Nyonya Farida, kita kehabisan resep asli. Bapak memaksa tim produksi untuk menggunakan bahan kimia murah sebagai pengganti agar keuntungan tetap besar. Itulah yang membuat produk kita kini menjadi berbahaya dan merusak kulit para konsumen. Mereka semua menuntut ganti rugi miliaran rupiah kepada perusahaan kita. Riko terhuyung mundur hingga punggungnya menabrak dinding ruangan. Napasnya memburu. Ia baru menyadari betapa bodohnya dirinya selama ini. Ia selalu berpikir bahwa kesuksesan perusahaannya adalah murni karena kehebatannya dalam memimpin. Ia selalu merendahkan Farida dan menganggap wanita itu tidak memiliki kontribusi apapun selain berdiam diri di rumah. Namun kenyataannya, Farida adalah nyawa utama dari perusahaannya. Tanpa racikan tangan Farida, produknya hanyalah sampah berbahaya yang tidak memiliki nilai jual sama sekali. Lalu penanam modal? Kenapa mereka semua mundur di hari yang sama? Tanya Riko dengan suara bergetar menahan tangis. Penanam modal terbesar perusahaan kita, yang menopang hampir 70% keuangan kita, adalah anak perusahaan dari grup bisnis milik Tuan Arkananta. Tuan Arkananta baru saja mengeluarkan perintah resmi untuk memutus semua aliran dana ke perusahaan kita dan menarik semua aset yang ada. Tuan Arkananta juga menggunakan pengaruh besarnya untuk membuat para penanam modal lain ikut mundur. Kita tidak memiliki peluang sama sekali untuk bangkit, Pak. Nama Arkananta kembali berdenging di telinga Riko bak lonceng kematian. Pria penguasa bisnis itu benar-benar membalas dendam dengan cara yang paling telak dan menyakitkan. Riko jatuh terduduk di lantai ruang kerjanya. Pikirannya melayang pada sosok Ibu Ani. Ibunya harus tahu tentang semua ini. Ibunya yang selalu memanas-manasinya untuk membuang Farida. Riko segera berlari meninggalkan kantornya melalui pintu belakang dan pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, Riko melihat Ibu Ani sedang duduk santai di ruang keluarga sambil menikmati secangkir teh hangat. Wanita parubaya itu tampak tidak memiliki beban pikiran sama sekali. Tidak tahu bahwa putranya baru saja kehilangan seluruh hartanya. Ibu, kita hancur. Bu, perusahaan kita bangkrut. Semua ini gara-gara ibu. Riko berteriak histeris sambil mendekati ibunya. Ia menangis sejadi-jadinya, meluapkan semua beban pikiran yang menekan dadanya. Ibu Ani terkejut hingga cangkir teh di tangannya terjatuh dan pecah berantakan di lantai. Apa maksudmu bicara seperti itu, Riko? Kenapa kau menyalahkan ibumu sendiri? Ada apa dengan perusahaanmu? Tanya Ibu Ani dengan wajah kebingungan. Ibu yang menyuruhku membuang Farida. Ibu yang meracuni Farida dengan obat terlarang. Ternyata Farida adalah kunci kesuksesan perusahaanku, Bu. Dan sekarang suaminya yang baru, Arkananta, telah menghancurkan bisnisku hingga rata dengan tanah. Anita juga menipu kita, Bu. Anak di perutnya itu anak lintah darat. Bukan anakku. Aku pria mandul, Bu. Racau Riko tanpa henti, membuat wajah Ibu Ani berubah pucat seputih kertas. Ibu Ani menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak mungkin. Ini pasti bohong. Kau jangan asal bicara, Riko. Dalam keputusasaan yang sangat dalam, Riko mengambil sebuah keputusan yang sangat merendahkan harga dirinya. Ia harus menemui Farida. Ia harus memohon ampun pada mantan istrinya itu dan memintanya untuk kembali membantunya. Riko segera berlari keluar rumah, mengabaikan panggilan ibunya. Ia pergi menuju alamat rumah megah milik Arkananta yang sudah sering dibicarakan oleh banyak orang. Setibanya di depan gerbang rumah yang sangat tinggi dan kokoh itu, Riko berlutut di atas jalanan beraspal. Ia tidak peduli dengan pandangan para penjaga keamanan yang menatapnya dengan aneh. Farida, tolong temui aku. Farida. Aku mohon ampun padamu. Aku salah. Kembalilah padaku dan selamatkan perusahaanku. Teriak Riko sekencang-kencangnya di depan gerbang besar itu. Ia terus mengemis dan meratap seperti orang gila. Namun, pintu gerbang rumah megah itu sama sekali tidak terbuka. Tidak ada sosok Farida yang keluar untuk menyambutnya dengan senyuman seperti dulu. Yang terdengar justru adalah suara sirene yang meraung-raung dari kejauhan. Beberapa mobil patroli polisi datang dengan kecepatan tinggi dan berhenti tepat di depan rumah Riko yang letaknya ternyata tidak jauh dari kawasan tersebut.
Riko yang melihat hal itu dari kejauhan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera berlari kembali menuju rumahnya dengan napas terengah-engah. Sesampainya di halaman rumahnya, pemandangan yang tersaji membuat langkah Riko terhenti seketika. Beberapa orang petugas kepolisian sedang menyeret Ibu Ani keluar dari dalam rumah. Ibu Ani meronta-ronta dan berteriak memanggil nama Riko. Namun kedua tangannya sudah diikat erat dengan borgol besi yang dingin. "Lepaskan saya. Saya tidak bersalah. Riko, tolong ibu. Nak, tolong ibu." Jerit Ibu Ani dengan wajah yang sangat ketakutan. Seorang petugas kepolisian mendekati Riko dengan wajah tegas. "Kami membawa surat perintah penangkapan resmi untuk Ibu Ani. Beliau ditetapkan sebagai tersangka utama atas kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap Nyonya Farida di masa lalu menggunakan obat terlarang berbahaya yang merusak organ tubuh. Kami sudah memiliki semua bukti yang kuat, termasuk kesaksian dari dokter yang dulu pernah beliau suap." Riko hanya bisa berdiri mematung. Kakinya terasa seperti dipaku di atas tanah. Ia menatap ibunya yang terus menangis dan dimasukkan ke dalam mobil polisi dengan paksa. Mobil patroli itu kemudian melaju pergi meninggalkan Riko sendirian di halaman rumahnya yang kini terasa sangat sepi dan dingin. Riko jatuh bersimpuh di atas tanah. Ia menatap langit dengan tatapan kosong. Semua orang yang dulu bekerja sama untuk menghancurkan Farida kini telah menuai badai kehancuran mereka masing-masing. Riko menyadari bahwa ini baru awal dari penderitaan panjang yang harus ia tanggung sebagai balasan atas semua kejahatannya di masa lalu. Harta yang ia banggakan telah lenyap. Ibunya ditangkap polisi. Wanita simpanannya adalah seorang penipu. Dan dirinya hanyalah seorang pria cacat yang tidak memiliki apa-apa lagi. Karma telah datang menagih utangnya dengan cara yang paling sempurna dan tidak kenal ampun. Angin malam berhembus sangat kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di sudut sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, Anita duduk meringkuk sambil memeluk perut besarnya yang terasa semakin berat. Tubuhnya menggigil hebat, bukan hanya karena suhu udara yang sangat rendah, tetapi juga karena ketakutan luar biasa yang terus menghantui pikirannya. Setelah melarikan diri dari rumah sakit, ia tidak memiliki tempat tujuan sama sekali. Lintah darat kejam yang menghamilinya telah mengerahkan banyak anak buah untuk memburunya di setiap sudut kota. Pria bengis itu menuntut pembayaran utang miliaran rupiah yang bunganya terus membengkak setiap hari. Jika Anita tidak bisa membayar, pria itu mengancam akan menyiksanya tanpa ampun dan menjual semua organ tubuhnya. Anita merasa hidupnya sudah berada di ujung jurang kehancuran. Tidak ada lagi kemewahan yang dulu selalu ia banggakan saat masih menjadi wanita simpanan Riko. Semua perhiasan dan uang tunai yang ia miliki sudah dirampas habis oleh anak buah lintah darat itu saat ia mencoba bersembunyi beberapa hari yang lalu. Dalam keputusasaan yang sangat dalam, Anita teringat pada satu-satunya senjata terakhir yang ia miliki. Tangannya yang gemetar merogoh saku pakaiannya dan mengeluarkan sebuah alat penyimpan data berukuran kecil. Alat itu ia curi dari berangkas rahasia di ruang kerja Riko beberapa bulan yang lalu saat pria itu sedang pergi keluar kota. Anita tahu betul apa isi dari alat penyimpan data itu. Di dalamnya terdapat ratusan dokumen rahasia, bukti transaksi gelap, laporan penggelapan pajak bernilai puluhan miliar, dan bukti pemalsuan izin usaha yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Riko. Anita tersenyum sinis di tengah tangisannya. Ia tidak mau hancur sendirian. Jika ia harus menderita dan mati di tangan lintah darat, maka Riko juga harus ikut membusuk di dalam penjara. Riko adalah satu-satunya jalan keluar bagi Anita untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar malam ini juga. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Anita berjalan tertatih-tatih mencari telepon umum yang masih berfungsi di pinggir jalan raya. Setelah memastikan keadaan di sekitarnya aman dari pantauan para preman, ia menekan nomor telepon genggam Riko. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua juga diabaikan. Namun Anita tidak menyerah. Ia terus menghubungi nomor itu hingga akhirnya terdengar suara Riko yang sangat kasar dan penuh amarah dari seberang sambungan telepon. "Beraninya kau menghubungiku lagi, wanita penipu. Apa kau belum puas menghancurkan hidupku? Gara-gara kau, perusahaanku bangkrut dan ibuku ditangkap polisi. Aku akan membunuhmu jika aku berhasil menemukanmu." Bentak Riko dengan suara yang menggelegar, meluapkan semua kebencian yang bersarang di dadanya. Anita membalas bentakan Riko dengan tawa sumbang yang terdengar sangat menyeramkan. "Kau ingin membunuhku? Silakan saja, Riko. Tapi sebelum kau melakukan itu, pastikan kau sudah menyiapkan uang tebusan untuk dirimu sendiri. Aku memegang alat penyimpan data yang berisi semua bukti penggelapan pajak dan laporan keuangan palsu dari perusahaanmu.
Aku memiliki salinan semua transaksi gelap yang kau lakukan untuk menyuap banyak pejabat. Jika kau tidak menyerahkan uang sebesar 5 miliar rupiah malam ini juga kepadaku, aku akan mengirimkan semua bukti ini ke kantor polisi dan stasiun televisi. Kau akan menghabiskan sisa umurmu di balik jeruji besi sebagai buronan negara. Suasana di seberang telepon seketika berubah menjadi sangat hening. Riko yang sedang berada di dalam rumahnya yang gelap gulita merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tahu persis alat penyimpan data apa yang dimaksud oleh Anita. Ia baru menyadari bahwa barang sangat penting itu telah hilang dari brankasnya. Riko merasa sangat terpojok. Perusahaannya sudah hancur, penanam modal sudah lari, dan sekarang ia dihadapkan pada ancaman penjara yang sangat nyata. Jika bukti penggelapan pajak itu sampai ke tangan penegak hukum, Riko tidak hanya akan dipenjara, tetapi seluruh sisa aset pribadinya akan disita oleh negara, membuatnya menjadi gembel tanpa tempat tinggal. Kau benar-benar wanita iblis. Anita, dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 1 malam? Perusahaanku sudah mati. Teriak Riko dengan suara yang bergetar karena panik dan frustrasi. Itu bukan urusanku, balas Anita dengan nada tinggi. Aku tahu kau masih menyembunyikan beberapa batang emas dan uang tunai di rumahmu. Bawa semua itu dan temui aku di pelataran bangunan kosong di ujung jalan lingkar luar kota tepat pada tengah malam nanti. Jika kau tidak datang, atau jika kau berani melapor kepada pihak berwajib, bersiaplah melihat wajahmu menghiasi halaman depan berita kriminal besok pagi. Sambungan telepon terputus secara sepihak. Riko membanting telepon genggamnya ke lantai hingga layarnya retak. Ia mengacak-ngacak rambutnya dengan sangat kasar. Pikirannya diliputi oleh kabut kegelapan yang sangat pekat. Tidak ada lagi jalan untuk berdamai dengan Anita. Wanita itu sudah menjadi ancaman paling mematikan bagi kehidupannya. Dalam keadaan yang sangat kacau, niat jahat mulai tumbuh di dalam hati Riko. Ia memutuskan untuk tidak menyerahkan hartanya kepada Anita. Riko bergegas membuka lantai kayu di bawah tempat tidurnya dan mengeluarkan sekotak perhiasan emas peninggalan keluarganya. Ia menggunakan harta terakhirnya itu untuk menyewa sekelompok preman bayaran yang terkenal sangat kejam di dunia bawah tanah. Riko memerintahkan mereka untuk datang ke lokasi pertemuan, merebut alat penyimpan data itu, dan menyingkirkan Anita untuk selama-lamanya agar rahasianya aman terbawa mati. Tepat pada tengah malam, Riko tiba di pelataran bangunan kosong yang sangat sepi dan gelap. Hanya ada cahaya rembulan yang menembus melalui celah atap bangunan yang sudah hancur. Riko berdiri dengan angkuh, merasa sangat percaya diri karena 5 orang preman bayarannya sudah bersembunyi di balik pilar-pilar beton di sekeliling tempat itu. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang terseret-serat. Anita muncul dari balik bayangan dengan napas terengah-engah. Ia memegang perut besarnya dengan satu tangan, sementara tangan yang lain menggenggam erat sebuah benda kecil di dalam sakunya. "Mana uang yang aku minta?" tanya Anita dengan suara bergetar namun berusaha terdengar tegas. Matanya menyapu sekeliling ruangan yang gelap, merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan suasana malam ini. Riko tertawa meremehkan. Ia melangkah maju perlahan mendekati Anita. "Kau sungguh berpikir aku akan memberikan hartaku yang berharga kepada wanita kotor sepertimu? Kau sudah menipuku, membawa anak lintah darat ke dalam hidupku, dan sekarang kau berani memeras diriku? Kau telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu, Anita." Riko mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memberikan isyarat kepada para preman bayarannya untuk keluar dan menyerang Anita. 5 pria berbadan besar melangkah keluar dari tempat persembunyian mereka. Anita menjerit ketakutan dan melangkah mundur hingga punggungnya menabrak dinding yang dingin. Ia menyadari bahwa Riko telah merencanakan jebakan mematikan untuknya. Ia berusaha berlari, namun kakinya terasa sangat kaku dan berat. "Habisi dia. Jangan tinggalkan jejak sedikit pun. Ambil benda yang ada di sakunya dan bawa kepadaku," perintah Riko dengan senyum iblis yang tergambar jelas di wajahnya. Namun, hal yang sangat mengejutkan terjadi. Kelima preman berbadan besar itu sama sekali tidak bergerak ke arah Anita. Mereka justru memutar arah dan berjalan mengepung Riko. Riko mengerutkan dahi kebingungan. Ia membentak mereka untuk mematuhi perintahnya. Tetapi salah satu preman langsung memukul perut Riko dengan sangat keras hingga Riko jatuh berlutut sambil memuntahkan cairan dari mulutnya. Preman yang lain dengan cepat memelintir kedua lengan Riko ke belakang dan mengikatnya dengan tali yang sangat kuat. Riko meronta-ronta dan berteriak menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. "Apa-apaan ini? Aku yang membayar kalian. Lepaskan aku, bodoh!" teriak Riko dengan sisa-sisa tenaganya. Pemimpin preman itu tertawa pelan. "Kau memang membayar kami dengan sekotak perhiasan emas murahan.
Tapi ada seseorang yang jauh lebih berkuasa dan memiliki kekayaan tidak terbatas yang membayar kami 10 kali lipat lebih besar untuk menyerahkanmu hidup-hidup ke tangannya malam ini juga. Belum sempat Riko mencerna perkataan preman itu. Sorot lampu kendaraan yang sangat terang menyilaukan mata menerobos masuk ke dalam pelataran bangunan kosong. Beberapa mobil polisi berhenti dengan suara decitan ban yang nyaring. Puluhan petugas berseragam lengkap turun dari mobil dan langsung mengepung tempat itu. Di saat yang bersamaan, seorang pria tegap melangkah keluar dari kegelapan. Ia adalah asisten pribadi Arkananta. Asisten itu berjalan mendekati Anita yang masih gemetar ketakutan, lalu mengambil alat penyimpan data dari tangan wanita itu dengan sangat mudah. Terima kasih atas kerjasamanya, Nona Anita. Tuan Arkananta dan Nyonya Farida sudah memantau pergerakan Anda sejak siang tadi. Mereka sengaja membiarkan Anda menghubungi Riko agar pria ini keluar dari sarangnya dan menunjukkan niat aslinya untuk melakukan kejahatan berat. Ucap asisten itu dengan suara yang sangat tenang. Riko membelalakan matanya lebar-lebar. Ia baru menyadari bahwa seluruh kejadian malam ini, mulai dari ancaman Anita hingga pengkhianatan para preman bayarannya, adalah bagian dari jaring perangkap yang telah dirajut dengan sangat rapi oleh Farida dan Arkananta. Farida tahu bahwa Riko akan memilih jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, dan Farida memanfaatkan hal itu untuk memasukkan Riko ke dalam lubang kehancuran yang tidak bisa ia hindari lagi. Polisi langsung membacakan hak-hak Riko dan menangkapnya atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana serta berbagai kasus kejahatan keuangan. Riko digelandang masuk ke dalam mobil polisi dengan wajah yang hancur lebur tanpa harapan. Sementara Anita hanya bisa menangis pasrah saat petugas lain juga membawanya untuk diperiksa lebih lanjut. Keadilan mulai menunjukkan taringnya malam ini. Berita penangkapan Riko menyebar dengan sangat cepat seperti api yang membakar padang rumput kering. Keesokan paginya, seluruh saluran televisi dan media cetak menjadikan wajah Riko sebagai tajuk utama berita kriminal. Namun, Riko bukanlah pria yang mudah menyerah pada nasib. Melalui bantuan seorang pengacara licik yang bersedia dibayar menggunakan sisa aset berupa sertifikat rumah terakhir peninggalan ayahnya, Riko berhasil mengajukan permohonan penangguhan penahanan sementara. Riko beralasan bahwa ia sedang menderita penyakit komplikasi yang membutuhkan perawatan medis di luar tahanan. Meski polisi tetap melakukan pengawasan ketat, Riko mendapatkan sedikit kebebasan sementara waktu. Alih-alih merenungi semua kesalahannya dan bertaubat, Riko justru menyusun rencana licik terakhir untuk memutarbalikkan fakta dan meraih kembali simpati masyarakat. Ia yakin bahwa jika ia bisa menggiring opini publik, Arkananta akan tertekan dan terpaksa menarik semua tuduhannya. Riko dan pengacaranya menyewa sebuah aula pertemuan di sebuah hotel berbintang yang cukup mewah. Ia mengundang puluhan wartawan dari berbagai media nasional terkemuka untuk hadir dalam acara jumpa pers darurat. Riko menata penampilannya sedemikian rupa agar terlihat sangat menyedihkan dan patut dikasihani. Ia mengenakan pakaian yang kebesaran, membuat tubuhnya terlihat lebih kurus, dan sengaja tidak merapikan rambutnya. Ia duduk di belakang meja panjang dengan sebuah pengeras suara di hadapannya, sementara di belakangnya terdapat sebuah layar proyektor berukuran sangat besar yang menampilkan logo perusahaannya yang sedang di ujung tanduk. Puluhan kilat kamera menyala secara terus-menerus, menyorot wajah Riko yang memelas. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Saya berdiri di sini bukan sebagai seorang pemimpin perusahaan, melainkan sebagai seorang pria biasa yang telah menjadi korban fitnah dan konspirasi kejam dari mantan istri saya sendiri. Riko membuka suara dengan nada yang dibuat-buat seolah ia sedang menahan tangis yang sangat pedih. Suasana ruangan menjadi sedikit riuh. Para wartawan mulai mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Riko. Mereka sangat haus akan berita yang menggemparkan. Riko melanjutkan kebohongannya dengan sangat percaya diri. Ia menuduh bahwa Farida adalah wanita yang sangat serakah dan pandai memanipulasi keadaan. Riko bercerita bahwa selama ini Faridalah yang mengkhianati pernikahan mereka dengan berselingkuh bersama Arkananta. Menurut versi karangan Riko, Farida sengaja memasukkan rekam medis untuk menutupi perselingkuhannya, dan kini Farida bersama suami barunya yang kaya raya itu sengaja menggunakan kekuasaan untuk merusak bisnis Riko, menuduh ibunya melakukan kejahatan, dan merekayasa bukti penggelapan pajak. Saya adalah pria yang setia. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Namun mantan istri saya membalas semua kebaikan saya dengan cara yang sangat keji. Ia membawa lari semua resep rahasia perusahaan yang sebenarnya adalah milik keluarga saya secara turun-temurun, dan sekarang ia menyewa banyak preman untuk menjebak saya dalam kasus percobaan kekerasan. Ucap Riko sambil menghapus air mata buaya yang berhasil ia keluarkan. Ia merasa sangat bangga melihat beberapa wartawan mulai menganggukkan kepala, seolah mereka percaya pada cerita karangan yang ia sampaikan.
Di saat Riko merasa berada di atas angin dan bersiap untuk melanjutkan kebohongannya yang lebih besar, tiba-tiba terdengar suara dengungan yang sangat keras dari alat pengeras suara. Ruangan seketika menjadi hening karena terkejut. Layar proyektor raksasa yang berada tepat di belakang Riko mendadak berkedip-kedip dengan cepat. Logo perusahaannya menghilang, digantikan oleh layar hitam selama beberapa detik. Riko menoleh ke belakang dengan perasaan bingung, memerintahkan petugas teknis untuk memperbaiki gangguan mesin tersebut. Namun petugas teknis di ruang kendali tampak panik, karena sistem komputer mereka telah diambil alih oleh pihak luar yang sangat ahli dalam retas jaringan. Tanpa peringatan apapun, layar raksasa itu menyala terang dan memutar sebuah rekaman video yang sangat jelas. Gambar di layar menunjukkan ruang keluarga di rumah Riko beberapa tahun yang lalu. Kualitas gambarnya membuktikan bahwa itu adalah hasil rekaman dari kamera pengawas keamanan yang dipasang secara tersembunyi. Di dalam video, terlihat jelas sosok Riko dan Ibu Ani sedang duduk berdua. Suara percakapan mereka menggema ke seluruh penjuru aula melalui sistem pengeras suara yang sudah diretas agar volumenya menjadi maksimal. Ibu sudah memasukkan obat terlarang itu ke dalam minumannya lagi hari ini. Dokter bilang dalam beberapa bulan ke depan, rahimnya akan rusak sepenuhnya dan ia tidak akan pernah bisa memiliki anak. Terdengar suara Ibu Ani yang sangat kejam di dalam rekaman video. Bagus sekali, Bu. Aku sudah sangat muak melihat wajahnya setiap hari. Kalau dokter sudah mengeluarkan surat keterangan mandul, aku bisa langsung membuangnya tanpa harus memberinya harta gono gini sepeser pun. Setelah itu, aku akan membawa Anita masuk ke rumah ini. Anita jauh lebih menguntungkan karena dia membawa banyak uang. Sahut Riko dalam video itu dengan tawa yang sangat jahat dan penuh kelicikan. Para wartawan di ruangan itu seketika menahan napas. Mereka terkejut bukan main melihat bukti nyata kejahatan yang terpampang jelas di depan mata mereka. Kilat kamera kini memborbardir wajah Riko dengan intensitas yang jauh lebih brutal. Wajah Riko berubah menjadi sangat pucat, seolah seluruh aliran darah di tubuhnya ditarik keluar. Ia berdiri dari kursinya dan berteriak menyuruh petugas untuk mematikan layar. Namun tidak ada yang bisa menghentikan siaran tersebut. Tepat setelah video pertama selesai, layar kembali berkedip dan memutar rekaman suara percakapan telepon. Kali ini, semua orang bisa mendengar dengan sangat jelas suara Anita yang memeras Riko. Aku memegang alat penyimpan data yang berisi semua bukti penggelapan pajak dan laporan keuangan palsu dari perusahaanmu. Jika kau tidak menyerahkan uang sebesar 5 miliar rupiah malam ini juga kepadaku, aku akan mengirimkan semua bukti ini ke kantor polisi. Ancam Anita di dalam rekaman suara tersebut. Lalu terdengar balasan Riko yang sangat panik. Kau benar-benar wanita iblis. Anita. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 1 malam? Perusahaanku sudah mati. Rekaman suara itu menjadi paku terakhir yang menutup peti mati kehancuran Riko. Semua kebohongan yang baru saja ia rangkai runtuh tanpa sisa. Ia tidak bisa lagi mengelak karena seluruh negeri sedang menonton siaran langsung ini. Para wartawan tidak lagi duduk tenang. Mereka berdiri dan menyerbu ke depan meja Riko, menyodorkan alat perekam dan melontarkan berbagai pertanyaan yang sangat tajam dan menyudutkan. Bapak Riko, apakah video ini membuktikan bahwa Anda dan Ibu Anda merencanakan kejahatan kepada Nyonya Farida? Apakah benar perusahaan Anda selama ini melakukan penggelapan pajak besar-besaran? Apakah cerita Anda tentang perselingkuhan mantan istri Anda hanyalah sebuah kebohongan untuk menutupi aib Anda sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam Riko seperti badai peluru yang tidak bisa ia hindari. Riko menutup kedua telinganya dengan tangan, menggelengkan kepalanya dengan pandangan kosong. Akal sehatnya benar-benar hancur lebur menghadapi tekanan publik yang begitu masif. Ia mencoba berlari menuju pintu belakang panggung untuk melarikan diri, namun langkahnya langsung dihentikan oleh sekelompok pria berseragam polisi yang muncul dari balik tirai. Seorang perwira polisi melangkah maju dan menunjukkan sebuah surat perintah penangkapan yang baru. Saudara Riko, penangguhan penahanan Anda resmi dicabut hari ini juga. Berdasarkan bukti-bukti baru yang tidak terbantahkan terkait kejahatan keuangan dan percobaan penghilangan nyawa, Anda kami tangkap tanpa hak jaminan apapun. Anda akan langsung dipindahkan ke sel tahanan dengan pengamanan maksimum. Petugas polisi langsung memborgol kedua tangan Riko dan menyeretnya melewati kerumunan wartawan. Riko menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang dibasahi oleh air mata kehinaan. Ia dipertontonkan layaknya seorang penjahat paling keji di hadapan seluruh rakyat. Di tempat yang sangat jauh dari sana, Farida duduk dengan tenang di ruang keluarga rumahnya yang hangat dan nyaman. Ia memperhatikan siaran berita di televisi dengan senyum tipis yang penuh kedamaian. Ia tidak merasa bahagia di atas penderitaan orang lain,
Namun ia merasa sangat lega karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri untuk bersinar terang. Arkananta berjalan menghampiri Farida, merangkul pundaknya dengan lembut, dan mengecup puncak kepala istrinya yang tertutup hijab dengan penuh cinta. Mereka tahu bahwa masa lalu yang gelap telah benar-benar berakhir, dan tidak ada lagi yang bisa merusak kebahagiaan mereka di masa depan. Riko harus membayar lunas semua perbuatannya, membusuk di dalam penjara tanpa ada satupun orang yang sudi menoleh ke arahnya lagi. Kantor polisi pada malam hari terasa sangat dingin dan mencekam. Dinding beton yang tebal seolah menyerap semua harapan dari orang-orang yang melangkah masuk ke dalamnya. Riko duduk dengan tubuh gemetar di atas kursi kayu yang keras. Kedua tangannya diborgol dan diletakkan di atas meja besi yang terasa sangat dingin menyentuh kulitnya. Ruang interogasi tempatnya berada tidak memiliki jendela. Hanya ada satu lampu gantung yang menyala terang menyilaukan mata. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan terbuka dan dua orang petugas kepolisian membawa masuk seorang tahanan lain. Riko mengangkat wajahnya yang kuyu dan matanya langsung melebar saat melihat siapa yang baru saja didudukan di kursi tepat di seberang mejanya. Orang itu adalah Anita. Wanita itu tidak lagi terlihat angkuh seperti biasanya. Wajahnya sangat kotor, rambutnya berantakan, dan pakaiannya terlihat kusut setelah melewati malam yang sangat panjang dan mengerikan. Petugas kepolisian sengaja menempatkan mereka berdua di ruangan yang sama untuk melakukan pemeriksaan silang. Banyak keterangan dari Riko dan Anita yang saling bertentangan, sehingga pihak berwajib harus mempertemukan mereka secara langsung untuk mencari tahu kebenaran dari semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Begitu petugas mulai menyalakan alat perekam suara dan mengajukan pertanyaan pertama, suasana di dalam ruangan itu langsung meledak menjadi arena pertengkaran yang sangat hebat. Riko yang merasa hidupnya telah hancur sepenuhnya tidak bisa lagi menahan amarah yang mendidih di dalam dadanya. Ia menunjuk wajah Anita dengan kedua tangannya yang masih terikat borgol, menumpahkan semua kebencian yang ia rasakan. Ini semua adalah ulah wanita gila ini. Dia yang menjebak saya dan merencanakan semua kehancuran ini. Dia membawa anak dari seorang lintah darat dan menipu keluarga saya demi menguasai harta saya. Semua bukti kejahatan keuangan yang kalian temukan adalah hasil dari manipulasi yang dia lakukan dari belakang saya. Teriak Riko dengan suara yang sangat keras hingga urat-urat di lehernya menonjol. Anita tidak terima disalahkan begitu saja. Wanita yang sedang hamil besar itu memukul meja dengan sangat keras, mencoba membalas serangan Riko. Rasa takutnya kini telah berubah menjadi keberanian yang didorong oleh keputusasaan. Ia tahu bahwa jika ia menanggung semua tuduhan itu sendirian, ia akan menghabiskan sisa umurnya di balik jeruji besi. Anita menatap petugas polisi dengan pandangan memohon, lalu menoleh ke arah Riko dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh dendam. Jangan dengarkan pembohong besar ini. Riko adalah pria mandul yang tidak memiliki harga diri. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dia mengusir mantan istrinya yang baik hati karena dia serakah dan menginginkan kekayaan yang lebih banyak. Dia memiliki banyak rekening gelap di luar negeri yang ia gunakan untuk menyembunyikan uang hasil penggelapan pajak. Aku tahu semua, kata Sandi, dari rekening-rekening itu dan aku bersedia memberikan daftarnya kepada pihak kepolisian malam ini juga asalkan aku mendapat keringanan hukuman. Balas Anita tanpa ragu sedikit pun, membongkar rahasia terbesar yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Riko. Mendengar ancaman Anita, wajah Riko seketika berubah menjadi sangat pucat. Rekening gelap itu adalah satu-satunya sisa harapan yang ia miliki jika suatu saat nanti ia berhasil keluar dari penjara. Jika polisi membekukan rekening itu, maka Riko benar-benar akan menjadi seorang pengemis yang tidak memiliki sepeser uang pun. Riko mencoba berdiri untuk menyerang Anita, namun petugas dengan cepat menekan bahunya agar ia kembali duduk. Riko meronta dan terus mencaci maki Anita dengan kata-kata yang sangat kasar. Kau wanita iblis. Kau yang memaksaku menyuap para pejabat untuk melancarkan izin usaha kita. Kau juga yang menyarankan agar aku menggunakan bahan kimia murah untuk mengganti resep asli di pabrikku. Kalian harus menangkapnya dan menghukumnya seberat-beratnya. Dia adalah dalang dari semua kekacauan ini. Seru Riko sambil menatap tajam ke arah petugas kepolisian. Anita tertawa sumbang mendengar tuduhan itu. Aku hanya wanita biasa. Mana mungkin aku memiliki kuasa untuk mengatur pabrikmu? Kau yang rakus dan tidak pernah puas dengan kekayaan yang kau miliki. Kau rela menumbalkan kesehatan orang lain demi mempertebal dompetmu sendiri. Kau adalah pria cacat, baik secara fisik maupun moral. Pertengkaran sengit itu berlangsung selama berjam-jam. Mereka saling membongkar aib, saling melempar kesalahan, dan mengorek setiap rahasia kotor yang pernah mereka lakukan bersama. Petugas kepolisian hanya duduk tenang dan mencatat semua pengakuan yang meluncur dari mulut mereka. Tanpa mereka sadari, dengan saling menyerang seperti itu,
mereka justru memberikan bukti yang semakin kuat kepada polisi untuk memberatkan hukuman mereka berdua. Tidak ada satupun dari mereka yang akan lolos dari jerat hukum. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, petugas akhirnya mengakhiri sesi pemeriksaan tersebut dan memerintahkan penjaga untuk membawa mereka kembali ke sel tahanan masing-masing. Rico diseret menyusuri lorong penjara yang lembab dan berbau tidak sedap. Ia didorong masuk ke dalam sebuah sel tahanan yang sangat sempit dan hanya beralaskan lantai semen yang dingin. Tidak ada tempat tidur yang empuk, tidak ada pendingin ruangan, apalagi makanan yang lezat. Rico jatuh terduduk di sudut ruangan sambil memeluk kedua lututnya. Kepalanya terasa sangat berat dan berdenyut nyeri. Semua tekanan, stres, rasa takut, dan amarah yang menumpuk di dalam dirinya mulai menggerogoti pertahanan fisiknya. Selama ini, Rico selalu hidup dalam kemewahan dan tidak pernah merasakan penderitaan fisik yang berarti. Kini, tubuhnya bereaksi sangat buruk terhadap perubahan lingkungan yang drastis dan tekanan mental yang sangat hebat. Udara malam yang sangat dingin menembus pakaian tipis yang dikenakan Rico. Ia mulai menggigil dan batuk-batuk kecil. Awalnya, ia mengira itu hanya batuk biasa karena masuk angin. Namun, seiring berjalannya waktu, batuk itu menjadi semakin parah dan tidak terkendali. Dadanya terasa sangat sesak seolah ada benda tajam yang menusuk paru-parunya dari dalam. Rico terbatuk dengan sangat keras hingga tubuhnya melengkung menahan sakit. Saat ia menutup mulutnya dengan telapak tangan, ia merasakan cairan hangat dan kental mengalir di sela-sela jarinya. Rico membuka telapak tangannya di bawah cahaya remang-remang dari lorong penjara. Matanya terbelalak lebar saat melihat darah merah segar memenuhi kedua telapak tangannya. Kepanikan luar biasa langsung melanda Rico. Ia berusaha berteriak meminta tolong, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah batuk darah yang lebih parah. Ia merangkak mendekati jeruji besi dan memukul-mukul tiang besi itu dengan tangan yang gemetar. Beberapa tahanan di sel sebelah mulai berteriak memanggil penjaga setelah melihat Rico terkapar di lantai sambil memegangi lehernya yang seakan tercekik. Penjaga penjara berlari menghampiri sel Rico dan segera membuka pintu besi tersebut. Melihat kondisi Rico yang sangat memprihatinkan, penjaga langsung memanggil dokter yang bertugas di klinik penjara untuk melakukan pemeriksaan darurat. Dokter penjara datang membawa peralatan medis seadanya. Ia memeriksa detak jantung, tekanan darah, dan melakukan pemeriksaan fisik singkat pada tubuh Rico yang mulai kehilangan kesadaran. Wajah dokter itu berubah menjadi sangat serius. Setelah menstabilkan kondisi Rico dengan memberikan beberapa obat penahan rasa sakit, dokter itu berbicara kepada penjaga penjara dengan nada yang cukup keras hingga Rico yang masih setengah sadar bisa mendengarnya dengan jelas. Kondisinya sangat buruk. Ini bukan sekadar stres biasa. Berdasarkan gejala awal dan pembengkakan yang terjadi di beberapa bagian tubuhnya, ia menunjukkan tanda-tanda kerusakan organ dalam yang sangat parah. Gaya hidupnya yang buruk di masa lalu ditambah dengan tekanan mental yang sangat hebat telah menghancurkan sistem kekebalan tubuhnya. Ia mengidap penyakit kritis yang mulai menggerogoti organ vitalnya dari dalam. Ia harus segera mendapatkan pemeriksaan lanjutan yang lebih lengkap. Jika tidak, nyawanya tidak akan bertahan lama. Mendengar vonis awal dari dokter tersebut, air mata Rico mengalir membasahi pipinya yang kotor. Ingatannya langsung melayang pada Farida. Bertahun-tahun yang lalu, ia selalu menyebut Farida sebagai wanita penyakitan yang membebani hidupnya. Ia selalu menghina Farida karena kondisi kesehatannya yang lemah, akibat pengaruh obat terlarang dari Ibu Ani. Dan kini, roda nasib telah berputar dengan sangat kejam. Gejala penyakit kritis yang dulu ia tuduhkan kepada mantan istrinya, kini benar-benar bersarang di dalam tubuhnya sendiri. Ia menjadi pria cacat yang tidak berdaya, terkurung di dalam penjara yang dingin, dan dihadapkan pada ancaman kematian yang menyakitkan. Karma benar-benar memukul telak tepat di wajahnya tanpa ampun sama sekali. Pagi hari di klinik penjara terasa sangat suram. Sinar matahari bahkan tidak mampu menembus masuk melalui jendela kecil berjeruji besi di ruangan itu. Rico terbaring lemah di atas ranjang besi dengan selang pernapasan terpasang di hidungnya. Wajahnya terlihat sangat tirus, kulitnya pucat pasi, dan kantung matanya menghitam pekat. Hanya dalam waktu beberapa hari setelah penangkapannya, tubuh Rico menyusut drastis layaknya orang yang sudah sakit bertahun-tahun. Dokter dari rumah sakit rujukan pemerintah baru saja selesai membacakan hasil pemeriksaan laboratorium yang sangat rinci mengenai kondisi kesehatan Rico. Berita yang dibawa oleh dokter itu bagaikan vonis hukuman mati yang dijatuhkan lebih awal sebelum persidangan dimulai. Saudara Rico, saya harus menyampaikan hal ini dengan sangat jujur. Ginjal Anda berdua telah mengalami kerusakan total. Anda menderita gagal ginjal tahap akhir yang sangat kritis. Racun dan kotoran di dalam tubuh Anda sudah tidak bisa disaring lagi secara alami.
Fasilitas medis di klinik penjara maupun di rumah sakit umum biasa tidak akan mampu menangani kondisi Anda yang sudah seburuk ini. Satu-satunya cara untuk menyambung nyawa Anda adalah dengan melakukan cuci darah menggunakan teknologi mesin pembersih darah paling mutakhir, sambil menunggu keajaiban adanya pendonor ginjal yang cocok. Rico menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa sangat perih. Di mana saya bisa mendapatkan perawatan dengan mesin canggih itu? Dokter, tolong selamatkan saya. Saya tidak ingin mati di tempat kotor ini. Dokter itu menghela napas panjang dan menatap Rico dengan tatapan yang sangat prihatin. Hanya ada satu rumah sakit di kota ini yang memiliki peralatan secanggih itu. Rumah sakit pusat yang dimiliki oleh Tuan Arkananta. Namun, biaya perawatan di sana sangatlah mahal, dan dengan status Anda sebagai tahanan yang asetnya sedang dibekukan oleh negara, prosedur untuk memindahkan Anda ke sana akan sangat rumit kecuali ada jaminan dana dari pihak luar. Nama Arkananta kembali terdengar seperti petir yang menyambar tepat di atas kepala Rico. Dunia ini terasa sangat sempit baginya. Untuk menyambung nyawanya yang sudah di ujung tanduk, ia harus memohon pertolongan kepada pria yang telah ia hina dan kepada wanita yang telah ia buang. Rico menutup matanya dengan rapat, menahan air mata keputusasaan yang tidak terbendung lagi. Ia tidak memiliki pilihan lain. Rasa takutnya terhadap kematian jauh lebih besar daripada sisa harga diri yang masih ia miliki. Dengan suara yang sangat lemah, Rico memohon kepada petugas penjara yang menjaganya untuk mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Farida. Rico mengemis belas kasihan, merangkai kata-kata yang paling menyedihkan, berharap Farida masih memiliki sedikit kebaikan hati untuk menyelamatkan nyawa mantan suaminya. Beberapa jam kemudian, pintu ruang kunjungan khusus tahanan sakit terbuka. Farida melangkah masuk dengan sangat anggun. Ia mengenakan pakaian yang sangat rapi dan hijab yang menutupi kepalanya dengan sempurna. Wajahnya memancarkan cahaya ketenangan dan kesehatan yang sangat paripurna. Di belakangnya, berdiri dua orang pengawal pribadi yang dikirim oleh Arkananta untuk memastikan keamanan istrinya. Farida duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan ranjang tempat Rico berbaring. Tidak ada senyum mengejek di wajah Farida, namun tatapannya sangat dingin dan tidak terbaca. Melihat kehadiran Farida, Rico berusaha mengangkat tangannya yang gemetar untuk meraih ujung pakaian wanita itu. Namun pengawal Farida dengan sigap menahan tangannya. Rico menangis terseduh-seduh. Air matanya membasahi bantal tipis yang menyangga kepalanya. Ia terlihat sangat menyedihkan dan tidak berdaya. Farida, tolong aku. Aku mohon padamu. Farida, aku tahu aku pria yang sangat jahat. Aku pantas menerima semua hukuman ini. Tapi tolong, jangan biarkan aku mati perlahan-lahan di tempat ini. Tubuhku sangat sakit. Dokter bilang hanya rumah sakit milik suamimu yang bisa menyelamatkanku. Aku mohon, berikan aku pengobatan gratis. Atas nama masa lalu kita, tolong kasihani aku. Ratap Rico dengan suara yang putus-putus karena napasnya yang tidak teratur. Farida menatap mantan suaminya itu dalam diam. Pria yang dulu selalu berdiri tegak dan menghinanya tanpa ampun, kini tergolek layaknya cacing tanah yang mengemis setetes air. Farida mengingat kembali semua penderitaan yang pernah ia alami di masa lalu. Bagaimana ia disiksa secara fisik dan mental oleh Rico dan ibunya. Namun, Farida bukanlah wanita pendendam yang buta. Ia adalah wanita yang sangat cerdas dan tahu bagaimana cara memberikan pelajaran yang paling menyakitkan tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Aku sudah membaca laporan medismu. Rico, kondisimu memang sangat memprihatinkan, ucap Farida dengan nada suara yang sangat tenang dan datar. Aku tidak akan menolak permintaanmu. Aku setuju untuk memindahkanmu ke rumah sakit milik Arkananta dan memberikan fasilitas pengobatan terbaik, agar kau bisa tetap bertahan hidup. Rico membuka matanya lebar-lebar. Rasa lega yang luar biasa langsung membanjiri dadanya. Ia tidak menyangka Farida akan mengabulkan permintaannya semudah itu. Terima kasih, Farida. Kau memang wanita yang sangat mulia. Aku berutang nyawa padamu. Aku berjanji akan menjadi orang yang lebih baik setelah aku sembuh nanti. Namun, senyum Rico langsung memudar saat Farida mengangkat tangan kanannya, memberikan isyarat kepada salah satu pengawalnya. Pengawal tersebut melangkah maju dan meletakkan sebuah dokumen tebal beserta sebuah pena di atas meja kecil di samping ranjang Rico. Farida menatap mata Rico dengan tajam, sebuah tatapan yang menegaskan bahwa tidak ada kebaikan yang datang tanpa harga yang pantas. Tapi ada syarat yang harus kau penuhi sebelum kau dipindahkan, potong Farida dengan tegas. Aku tahu negara telah menyita perusahaanmu dan sebagian besar hartamu yang terbukti berasal dari hasil kejahatan. Namun, dari hasil penyelidikan suamiku,
Kau masih memiliki beberapa aset bersih berupa beberapa bidang tanah di luar kota dan 2 bangunan ruko atas namamu pribadi yang belum tersentuh oleh pihak kepolisian. Nilainya masih cukup besar. Farida menunjuk dokumen di atas meja itu dengan pandangan matanya. Tanda tangani surat pelepasan hak ini sekarang juga. Serahkan 100% sisa aset pribadi yang kau miliki itu kepada panti sosial yang menampung anak-anak telantar. Kau tidak boleh menyimpan satu koin pun dari hasil kekayaan masa lalumu. Kau ingin hidup? Maka kau harus merelakan semua hartamu untuk orang-orang yang membutuhkan. Jika kau menolak, pengawalku akan membawa kembali dokumen ini, dan kau bisa menunggu kematianmu di ruangan ini dengan tenang. Syarat yang diajukan oleh Farida menghantam Riko dengan sangat keras. Tanah dan bangunan itu adalah pegangan terakhir yang ia harapkan bisa ia gunakan untuk menyambung hidup jika suatu hari nanti ia bebas. Jika ia menyerahkan semuanya, ia benar-benar akan jatuh miskin sehina-hinanya. Ia tidak akan memiliki rumah, uang, atau harta benda apapun. Namun di sisi lain, rasa sakit di sekujur tubuhnya dan bayang-bayang kematian membuat ketakutannya semakin membesar. Riko sadar bahwa harta sebanyak apapun tidak akan berguna jika ia mati membusuk malam ini. Dengan tangan yang sangat gemetar dan air mata yang terus mengalir deras, Riko meraih pena di atas meja. Ia menangisi kebodohannya, menangisi kehancurannya, dan menangisi kekalahannya yang sangat telak. Perlahan namun pasti, ia menggoreskan tanda tangannya di atas dokumen tersebut. Setiap goresan tinta terasa seperti mengiris urat nadinya sendiri. Ia telah menyerahkan segalanya. Begitu tanda tangan itu selesai dibuat, pengawal Farida langsung mengambil dokumen itu dan memeriksanya dengan teliti sebelum menyimpannya dengan aman. Farida bangkit dari tempat duduknya dengan sangat anggun. Ia memandang Riko untuk terakhir kalinya tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan di hatinya. Pengobatanmu akan segera disiapkan. Semoga kau memiliki banyak waktu untuk merenungi semua perbuatanmu, Riko. Karena kehidupan tanpa harta di dalam jeruji besi adalah tempat terbaik untuk memulihkan hati yang kotor. Tanpa menunggu balasan dari Riko, Farida berbalik badan dan melangkah keluar dari ruangan itu. Meninggalkan Riko yang terisak sendirian, meratapi nasibnya yang kini tidak lebih berharga dari sebutir debu di jalanan. Riko akhirnya menyadari bahwa hukuman paling berat bukanlah kematian, melainkan hidup menderita dalam kemiskinan dan penyesalan yang tidak berujung. Suasana di dalam penjara wanita jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah dibayangkan oleh Anita seumur hidupnya. Dinding batu yang berlumut, lantai semen yang dingin, dan jeruji besi yang berkarat menjadi saksi bisu penderitaannya setiap hari. Anita yang sedang hamil besar tidak mendapatkan perlakuan khusus atau belas kasihan dari siapapun di tempat itu. Lintah darat kejam yang terus memburunya ternyata memiliki jaringan kekuasaan yang sangat luas, hingga mampu menjangkau ke balik jeruji besi. Pria bengis itu telah menyuap banyak penjaga penjara untuk memastikan Anita hidup dalam penderitaan yang paling dalam. Alih-alih mendapatkan waktu istirahat yang cukup untuk menjaga kandungannya, Anita justru dipaksa melakukan pekerjaan kasar setiap hari. Ia harus mencuci tumpukan pakaian kotor milik narapidana lain dengan menggunakan tangan kosong, mengepel lorong penjara yang panjang, dan membersihkan kamar mandi umum yang sangat bau. Jika ia berani mengeluh atau memperlambat pekerjaannya, para penjaga tidak akan segan-segan memotong jatah makanannya hingga ia kelaparan sepanjang malam. Tubuh Anita yang dulu selalu dirawat dengan berbagai perawatan mahal kini berubah menjadi sangat kurus, kusam, dan penuh dengan luka memar akibat kelelahan yang luar biasa. Hari demi hari berlalu dengan penuh siksaan hingga akhirnya waktu persalinan itu tiba. Anita merasakan sakit yang luar biasa di perutnya saat ia sedang mengepel lantai lorong penjara. Ia menjerit kesakitan dan meminta pertolongan, namun para penjaga hanya memandangnya dengan tatapan dingin sebelum akhirnya membawanya ke fasilitas kesehatan penjara yang sangat seadanya. Ruangan bersalin itu hanya memiliki satu ranjang besi tua dengan penerangan lampu gantung yang redup. Tidak ada dokter spesialis kandungan yang menanganinya. Hanya ada seorang bidan penjara yang bekerja dengan peralatan seadanya. Anita berjuang antara hidup dan mati selama berjam-jam. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menangis memanggil nama Riko, berharap pria itu akan datang menyelamatkannya seperti cerita dongeng, namun kenyataan pahit kembali menamparnya. Riko sedang sekarat di tempat lain dan tidak akan pernah peduli padanya. Setelah melewati rasa sakit yang seakan merobek seluruh tubuhnya, Anita akhirnya mendengar suara tangisan bayi yang sangat keras memecah keheningan ruangan. Bidan penjara segera membersihkan bayi itu dan membedongnya dengan kain sederhana. Anita menangis lega. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, ingin memeluk darah dagingnya untuk pertama kali. Namun, sebelum jari-jarinya sempat menyentuh kulit bayi itu, pintu ruangan terbuka dengan kasar.
Bos Lintah Darat masuk dengan langkah tegap, diiringi oleh 2 orang anak buahnya yang bertubuh besar. Penjaga penjara yang berjaga di luar ruangan sengaja membiarkan mereka masuk begitu saja. Lintah Darat itu melangkah mendekati ranjang, menatap Anita dengan senyum yang sangat merendahkan, lalu merebut bayi itu langsung dari tangan bidan. Anita menjerit histeris melihat anaknya diambil paksa. Ia berusaha bangkit dari ranjang meskipun tubuhnya masih mengeluarkan banyak darah. Namun anak buah Lintah Darat langsung menahan pundaknya dengan kuat agar ia tetap berbaring. "Kembalikan anakku. Apa yang akan kau lakukan padanya? Jangan bawa dia pergi. Aku mohon padamu," teriak Anita dengan suara serak yang memilukan. Air mata mengalir deras membasahi wajahnya yang pucat. Ia menangkupkan kedua tangannya, mengemis belas kasihan kepada pria kejam di hadapannya. Lintah Darat itu tertawa dingin, sebuah tawa yang menggema mengerikan di dalam ruangan bersalin yang sempit itu. "Kau pikir utang miliaran rupiahmu bisa lunas hanya dengan air mata? Bayi ini adalah jaminan pertamamu. Aku akan membawanya dan menjadikannya pekerja di tempatku kelak. Sedangkan kau harus terus bekerja mencuci dan membersihkan kotoran di penjara ini seumur hidupmu sampai utangmu lunas. Dan dengan bunga yang terus bertambah setiap hari, utangmu tidak akan pernah lunas sampai kau mati membusuk menjadi tulang belulang di sini." Setelah mengucapkan kalimat yang menghancurkan seluruh sisa harapan hidup Anita, Lintah Darat itu berbalik badan dan melangkah pergi membawa bayi yang masih menangis kencang. Pintu besi ditutup rapat, meninggalkan Anita yang melolong panjang seperti binatang yang terluka parah. Kewarasan Anita perlahan-lahan runtuh. Matanya membelalak kosong menatap langit-langit ruangan. Sejak hari itu, Anita kehilangan akal sehatnya. Ia sering terlihat duduk di sudut selnya sambil mengayun-ayunkan buntalan kain kotor yang ia anggap sebagai bayinya. Ia berbicara sendiri, tertawa sendiri, dan terus hidup dalam dunia bayangannya yang hancur, menanggung karma atas keserakahannya merebut hak orang lain di masa lalu. Sementara itu, di sebuah ruangan operasi steril yang sangat terang dan canggih di rumah sakit milik Arkananta, nasib Riko juga sedang berada di ujung tanduk. Riko sudah dibaringkan di atas meja operasi. Tubuhnya sudah dipasangi berbagai alat pendeteksi detak jantung dan selang infus yang berisi cairan pembiusan ringan. Ia telah menandatangani surat penyerahan seluruh sisa hartanya kepada panti sosial sesuai permintaan Farida, sehingga pihak rumah sakit segera mencari pendonor ginjal yang cocok untuknya. Berita baik sempat datang pagi tadi bahwa ada satu keluarga pendonor yang ginjalnya memiliki kecocokan tinggi dengan tubuh Riko dan mereka bersedia melakukan operasi transplantasi hari ini juga. Hati Riko sangat berbunga-bunga. Ia merasa telah lolos dari cengkeraman maut. Ia berjanji dalam hati akan hidup tenang meskipun miskin setelah operasi ini selesai. Namun, di saat pembiusan total akan segera dilakukan, pintu ruang operasi terbuka dengan cepat. Dokter kepala bedah masuk dengan wajah yang sangat tegang dan penuh penyesalan. Ia memerintahkan perawat untuk menghentikan aliran obat bius ke dalam tubuh Riko. Riko yang masih setengah sadar membuka matanya dengan susah payah, merasa bingung melihat kepanikan di mata tim medis. "Hentikan persiapannya. Operasi ini dibatalkan," ucap dokter bedah dengan suara yang jelas terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Riko berusaha mengangkat kepalanya sedikit. Kepanikan mulai menjalar di dadanya. "Apa maksud Anda, dokter? Mengapa dibatalkan? Saya sudah siap menerima ginjal baru. Saya ingin hidup sehat lagi," tanya Riko dengan nada memelas yang sangat menyedihkan. Dokter bedah menatap Riko dengan tatapan penuh rasa kasihan. "Kami baru saja menerima surat pembatalan resmi. Pihak keluarga dari pendonor secara mendadak menarik kembali persetujuan mereka secara sah secara hukum. Mereka mengetahui berita tentang latar belakang kejahatan Anda melalui siaran televisi dan menolak keras organ tubuh keluarga mereka diberikan kepada seorang pria yang telah merusak kehidupan mantan istrinya dan melakukan kejahatan keuangan yang sangat merugikan banyak orang. Kami tidak bisa memaksa mereka karena secara hukum, hak mutlak berada di tangan keluarga pendonor. Anda kehabisan waktu medis, Riko. Tidak ada lagi ginjal yang tersedia untuk menyelamatkan nyawa Anda malam ini." Riko mematung. Harapan hidup yang baru saja ia genggam erat-erat seketika hancur berkeping-keping menjadi debu. Waktu terus berjalan tanpa memedulikan penderitaan orang-orang yang terjebak dalam masa lalu. 1 tahun telah berlalu sejak badai kehancuran menyapu bersih kehidupan Riko dan seluruh keluarganya. Langit sore ini berwarna jingga keemasan, memancarkan kehangatan yang sangat menenangkan. Di halaman belakang sebuah rumah megah yang memiliki taman bunga sangat luas, kebahagiaan sedang mekar dengan sangat sempurna. Farida duduk anggun di atas kursi taman yang empuk. Di pangkuannya, tertidur lelap seorang bayi perempuan yang sangat cantik, sementara di sampingnya,
Arkananta sedang menggendong bayi laki-laki yang merupakan saudara kembar dari bayi perempuan itu. Bayi kembar mereka tumbuh dengan sangat sehat, ceria, dan dipenuhi oleh limpahan kasih sayang yang tidak ada habisnya. Kehidupan Farida kini benar-benar seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan. Segala air mata yang dulu pernah ia tumpahkan telah diganti dengan senyuman yang tidak pernah pudar dari wajahnya. Selain memiliki keluarga yang sangat harmonis, kehidupan karir Farida juga berada di puncak kejayaan. Bisnis produk racikan kecantikan yang ia bangun bersama Arkananta berkembang dengan sangat pesat melampaui batas-batas negara. Resep jenius yang dulu disia-siakan dan dirusak oleh Rico kini menjadi produk andalan yang merajai pasar kecantikan internasional. Ribuan orang dari berbagai penjuru negeri mengakui kehebatan racikan tangan Farida. Sore ini, rumah megah mereka sedang dipersiapkan untuk acara pesta perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama sejak badai itu berlalu. Para pekerja sibuk menghias ruangan dengan bunga-bunga segar dan lampu hias yang indah. Tidak ada kesombongan dalam perayaan itu, melainkan wujud rasa syukur atas semua perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada keluarga kecil mereka. Arkananta memindahkan bayi laki-laki yang tertidur lelap ke dalam kereta dorong dengan sangat hati-hati, lalu berjalan mendekati Farida. Ia duduk di samping istrinya dan membelai lembut pipi Farida. Tatapan mata Arkananta memancarkan cinta yang sangat dalam dan perlindungan yang sangat kokoh. Terima kasih karena telah menjadi wanita paling kuat yang pernah aku temui. Kau membawa cahaya terang ke dalam kehidupanku yang dulu hanya berisi tumpukan pekerjaan. Melihatmu dan anak-anak kita tumbuh sehat adalah pencapaian terbesar dalam hidupku. Bisik Arkananta dengan suara yang sangat lembut. Farida tersenyum tulus membalas tatapan suaminya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu tegap Arkananta. Kita saling melengkapi. Sayang, tanpamu, aku mungkin masih menjadi wanita lemah yang tidak tahu arah. Kau yang memberiku keberanian untuk berdiri tegak dan membiarkan kebenaran berbicara dengan sendirinya. Semua orang kini telah berada di tempat yang memang pantas untuk mereka tempati. Ucapan Farida memang sangat benar. Di tempat yang sangat jauh dari kebahagiaan mereka, tepatnya di sebuah bangsa rumah sakit penjara kelas bawah yang sangat kumuh, penderitaan Rico telah mencapai puncaknya. Bangsal itu sangat panas, berbau obat-obatan murah yang menyengat, dan dipenuhi oleh rintihan para narapidana yang sakit parah. Rico berbaring tidak berdaya di atas ranjang besi berkarat. Setahun tanpa ginjal baru telah mengubahnya menjadi pemandangan yang sangat mengerikan. Tubuhnya kurus kering menyisakan tulang yang terbalut kulit pucat kepucatan. Ia tidak bisa lagi makan atau minum secara normal, hanya mengandalkan asupan cairan bernutrisi rendah dari selang yang menusuk hidungnya. Napasnya terdengar berderak-derak, sangat berat dan menyakitkan, dibantu oleh mesin pernapasan tua yang suaranya sangat mengganggu telinga. Setiap proses cuci darah yang harus ia jalani terasa seperti siksaan neraka yang mengiris-iris pembuluh darahnya. Di sudut ruangan yang lembab itu, sebuah televisi penjara yang layarnya sudah sedikit bergaris-garis sedang menyiarkan berita sore. Suara pembawa berita terdengar memecah kesunyian bangsal. Berita utama hari itu menyoroti kesuksesan besar perusahaan kecantikan milik Farida dan Arkananta yang baru saja memenangkan penghargaan bisnis tingkat dunia. Layar televisi menampilkan rekaman video Farida yang sedang tersenyum cerah, memegang piala penghargaan berdampingan dengan Arkananta yang merangkul pinggangnya dengan mesra. Mereka berdua terlihat sangat bercahaya, dihormati oleh banyak orang, dan hidup dalam kemuliaan yang sangat tinggi. Rico memutar kepalanya dengan sangat lambat ke arah layar televisi. Matanya yang cekung menatap wajah Farida yang tersenyum bahagia. Hantaman rasa penyesalan yang jauh lebih tajam dari ribuan pedang langsung menusuk jantung Rico. Memori masa lalunya berputar seperti kaset rusak di dalam kepalanya. Ia mengingat bagaimana Farida dulu selalu memasak untuknya, selalu menyambutnya pulang dengan senyuman meskipun tubuhnya lelah karena dirusak oleh obat terlarang buatan Ibu Ani. Ia mengingat bagaimana ia mencaci maki wanita sebaik Farida, membuangnya ke jalanan tanpa ampun demi mengejar harta fana yang dibawa oleh Anita. Kini, ibu yang sangat ia percaya sedang menua dan membusuk di sel penjara isolasi. Sementara wanita simpanan yang ia banggakan telah kehilangan kewarasannya dan menjadi pesuruh seumur hidup di penjara wanita. Dan dirinya sendiri? Ia hanya tinggal menunggu waktu hingga napasnya benar-benar berhenti di tempat yang sangat hina ini. Air mata penyesalan yang sangat panas mengalir perlahan dari sudut mata Rico, melewati tulang pipinya yang menonjol, dan jatuh ke atas bantal yang kotor. Tangisan itu berlangsung tanpa suara, karena pita suaranya bahkan sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk merintih. Ia meremas selimut tipis yang menutupi tubuhnya dengan sisa-sisa kekuatan jarinya yang gemetar. Dalam diam, Rico mengakui kekalahannya yang paling mutlak.
Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia telah melepaskan permata paling berharga dalam hidupnya hanya untuk menggenggam pecahan kaca beracun yang mengoyak nadinya sendiri. Siksaan batin ini jauh melebihi rasa sakit pada organ tubuhnya yang hancur. Dengan napas terakhir yang tersengal-sengal, Rico menutup matanya rapat-rapat, tenggelam dalam kegelapan abadi yang dipenuhi oleh rasa bersalah yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Di sisi dunia yang lain, matahari terbenam dengan sangat indah, menutup kisah gelap para pengkhianat dan membuka lembaran baru yang penuh cahaya bagi mereka yang sabar dan menjaga kebersihan hatinya. Kesabaran Farida telah membuahkan mahkota kemuliaan, dan kejahatan telah tuntas menghancurkan pelakunya sendiri tanpa sisa.